Malam ini, bulan tidak terlihat sinarnya. Hal itu membuat sinar bintang lebih cerah daripada biasanya. Sedari tadi, Anjani tak bosan-bosannya memandang tatapannya ke atas langit. Karena pemandangan di luar sana lebih menarik daripada isi kamarnya. Di tengah keasikan dalam renungan, tiba-tiba Anjani dipanggil oleh kedua orang tuanya. Saat itu Anjani masih berusia sekitaran 10 tahun. Dan ia pun diberitahu oleh kedua orang tuanya jika mereka akan pindah ke desa sebelah yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Alasan mereka pindah adalah karena mereka semua ingin pindah ke tempat yang lebih luas serta dekat jalan raya agar lebih ramai, dan rumah yang mereka tempati sekarang akan mereka jual. Kemudian uangnya mereka pergunakan untuk melunasi rumah baru tersebut, dan sisanya digunakan untuk bisnis serta tabungan pendidikan. Awal saat menanti rumah baru tersebut tidak ada keanehan di rumah baru. Sebuah rumah biasa yang berada di pinggiran jalan raya. Hari demi hari Anjani lewati dengan bahagia dan ceria selayaknya anak kecil pada umumnya. Anjani juga memiliki seorang kakak yang saat itu sudah duduk di bangku SMA. Anjani dan kakaknya pun selalu bermain bersama ketika ada waktu senggang. 1 bulan pun berlalu. Rumah baru yang mereka tempati masih terlihat seperti rumah normal pada umumnya. Hingga 2 bulan kemudian, ada perasaan berbeda yang Anjani rasakan di rumah tersebut. Setiap Anjani ingin ke kamar mandi, bulu kuduknya selalu saja meremang merinding tidak karuan. Padahal letak kamar mandinya berada di dalam rumah. Ya memang saat itu rata-rata rumah di desanya masih banyak letak kamar mandinya berada di luaran atau terpisah dari bangunan utama rumah. Mira pun selalu memberitahukan perasaannya kepada sang ibu yang kala itu masih merapikan pakaian. "Bu, kenapa ya kalau malam Anjani merasa gak enak gitu kalau ke kamar mandi?" "Loh, gak enak kenapa, Dok?" tanya sang ibu sambil melipat pakaian. Anjani merasa merinding gak tahu kenapa. Jelas Anjani. "Ya kamu kalau ke kamar mandi makanya baca doa. Kamu hafal gak doa masuk kamar mandi?" ujar sang ibu. "Iya Bu, hafal," jawab Anjani. Namun perasaan merinding itu selalu dirasakan oleh Anjani saat ia memasuki kamar mandi. Tidak hanya perasaan merinding, lama-kelamaan dia seperti merasa ada yang mengikuti dan mengawasinya ketika ia mandi. Dalam benaknya, apakah perempuan belia seperti dia menjadi incaran para makhluk halus, sehingga hal itu menimbulkan rasa takut jika tiba-tiba saja ada makhluk halus yang ingin menculiknya. Pada suatu malam, kebetulan malam itu bertetapan dengan malam Jumat. Saat itu Anjani merasakan jika air di dalam kamar mandi tiba-tiba saja menjadi bau bunga melati. Dan tidak hanya itu, air yang Anjani ambil sangat berat. Tangannya seolah tak kuat untuk sekedar mengangkat gayung. Entah apa yang menjadi penyebab tangannya menjadi lemah. Setelah mandi, ia selalu merasakan sangat kelelahan. Pernah suatu ketika saat mandi Anjani mendengar suara laki-laki yang memanggil namanya. "Dok, Mira, Mira," ucap suara misterius itu. Mengira jika suara itu adalah suara bapak yang memanggilnya. Namun setelah mandi, Anjani langsung bertanya kepada sang ayah. "Pak, ada apa sih dari tadi manggil-manggil terus?" tanya Anjani. "Loh, siapa yang memanggil-manggil, Dok? Bapak itu dari tadi di sini, gak manggil-manggil kamu," jawab sang bapak. "Tadi pas Anjani mandi dengar bapak manggil-manggil," pangkas Anjani. Loh, tawong tadi bapak lagi dengerin cerita radio, gak manggil-manggil kamu kok," kata bapak. Sedari tadi bapak terlihat di teras depan sedang mendengarkan acara kesukaannya di radio. Jadi tidak mungkin jika saat itu sang bapak memanggil-manggil namanya. Anjani lalu terdiam sebentar. Ia berpikir dalam benaknya.
Bapak lagi fokus dengerin radio, jadi gimana mungkin dia panggil-panggil aku? Dia pun berpikir bahwa itu hanyalah imajinasi saja. Anjani pun kembali lagi bermain seperti biasanya. Anehnya hanya Anjani saja yang merasakan hal-hal aneh itu. Orang tua dan juga saudara-saudaranya tidak merasakan hal yang serupa. Setelah kejadian di kamar mandi itu, Anjani pun mulai banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang aneh. Namun tak selamanya pengalaman tersebut bisa berjalan dengan mulus. Saat dijalaninya, pengalaman supranatural Anjani yaitu yang pertama adalah ketika ia mengalami sakit kepala. Kala itu, Anjani tidur lebih awal karena Anjani merasakan tidak enak badan. Sudah hampir 1 minggu lamanya. Dia merasakan badannya meriang. Sebenarnya orang tuanya Anjani ingin membawanya ke dokter, namun saat itu menolak karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya dengan biaya berobat yang memang masih cukup lumayan mahal. Dan dia juga merasa jika itu hanyalah meriang biasa dan akan sembuh dengan sendirinya tanpa harus berobat. Hingga akhirnya kedua orang tua Anjani pun hanya memberikan teh hangat, obat marung dan juga mengolesi tubuh Anjani dengan minyak kayu putih saja. Saat itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Anjani pun terlalu tertidur. Namun tiba-tiba dia merasa tidak nyaman saat membaringkan tubuhnya di atas kasur. Ya, seperti ada sesuatu yang mendekat pada dirinya. Dan baru saja ia memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara angin yang sangat besar. Suara angin itu persis dengan suara angin puting beliung. Namun anehnya ketika suara angin tersebut terdengar, Anjani pun langsung tertidur lelap seolah ia seperti dihipnotis. Kira-kira setelah 1 jam lamanya ia tertidur. Anjani pun lalu terbangun, namun di situ ternyata ia tidak benar-benar terbangun. Ternyata di saat itu hanya rohnya saja yang terbangun. Di alam lain, Anjani melihat tubuhnya yang sedang terbaring di tempat tidur. Dalam pengalamannya masuk ke alam lain, Anjani pun juga bisa melihat jika kakaknya yang sedang serius belajar. Lalu kemudian ia pun bisa melihat ayah dan ibunya yang sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Seketika dia pun terkejut dan menghampiri kembali tubuhnya yang sedang tertidur. Akan tetapi ketika Anjani mencoba kembali ke dalam tubuhnya, dia pun tidak bisa bergerak sama sekali, kaku dan sangat berat. Anjani lalu berdoa sebisanya, namun bibirnya tidak bisa melafalkan, walaupun hanya untuk sekedar berucap, seolah seperti terkunci rapat. Suara angin yang didengar oleh Anjani pun kembali muncul dan semakin lama semakin mendekat ke arahnya. Tak lama kemudian suara angin tersebut akhirnya hilang. Dan di dekat Anjani, tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam. Bajunya hitam, celananya hitam, sendalnya hitam. Dan laki-laki tersebut memakai ikat kepala yang berwarna hitam juga. Beliau lalu duduk di dekat Anjani, meraba keningnya dan berkata, "Apa kamu sakit? Jangan khawatir, setelah ini kamu akan sembuh," ujar orang misterius ini. Setelah berkata demikian, sosok misterius itu pun berjalan menembus tembok, lalu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu pun langsung terbangun dari tidurnya. Wajahnya terlihat pucat ketakutan. Dia sempat berpikir sesaat jika dirinya telah meninggal dunia. Namun betapa lega perasaannya jika ia tahu semua itu hanyalah mimpi. Terlihat saat itu dalam kamarnya, ia masih tergabung dengan kakaknya. Namun saat ia melihat sang kakak yang sedang membaca buku persis seperti di alam mimpinya tadi. Di sini Anjani pun langsung merasa sangat ketakutan dan berpikir jika mimpinya itu adalah kenyataan. Ia pun langsung bertanya-tanya dalam hati, siapa sosok pria misterius itu dan apa keperluannya hingga memegang keningnya. Belum selesai rasa penasaran, Anjani pun lalu bergegas menuju ke ruang tengah dan lagi-lagi benar. Orang tuanya terlihat sedang mengobrol di ruang tengah, sama seperti yang ada di dalam mimpinya tadi. Mendapati hal itu, Anjani lari ketakutan dan kembali menuju kamarnya. Dan ternyata kakak perempuannya sudah tertidur di kasur. Mungkin saja ketika Anjani bangun tadi, sang kakak sedang ke kamar mandi. Di situ Anjani pun duduk termenung, membayangkan peristiwa aneh yang baru saja ia alami.
Sebuah pengalaman yang tidak mungkin bisa dia lupakan seumur hidup. Kemudian Anjani mencoba memejamkan mata kembali. Dan setelah beberapa jam, Anjani tak bisa kembali tidur. Malam itu, Anjani merasakan keadaan yang cukup panas. Padahal malam sudah sangat larut, yang biasanya suasana di Malang selalu diselimuti oleh hawa dingin. Entahlah, Anjani pun segera keluar kamar untuk sekedar menghilangkan hawa panas. Ditambah matanya yang sedari tadi ngantuk, kini sudah menjadi sulit untuk terpejam lagi. Suasana di rumah sudah sangat sunyi. Pos kamling di depan rumah pun nampak sudah sepi oleh bapak-bapak di kampungnya yang tadi mengobrol di depan. Ia pun langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil segelas air minum. Karena hawa panas itu membuatnya sangat haus. Dia pun lalu kembali ke kamar tidur dan melihat kakaknya yang sudah tertidur pulas. Lalu Anjani kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dan di tengah usahanya untuk kembali tidur, Anjani tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketokan seperti palu. Sebanyak 3 kali yang terdengar dari luar rumah. Saat itu Anjani mencoba tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin memang ada tetangga yang sedang memperbaiki rumah. Namun sontak saja Anjani pun sedikit takut dan bergegas memejamkan matanya kembali. Ketika mengingat saat itu sudah sangat larut malam. Tak mungkin ada orang yang bekerja larut malam di desanya. Lambat laun suara tadi pun sudah tidak terdengar lagi. Dan matanya kini tiba-tiba terpejam sendiri. Keesokan harinya, Anjani merasakan ada hal yang aneh pada tubuhnya. Seketika dia merasa sangat sehat dan bugar. Padahal sebelumnya ia mengalami demam panjang. Kini benar-benar telah sembuh total. Setelah hari-hari pun dilewati dengan biasa. Hingga pada suatu malam di dalam mimpinya nampak ia didatangi oleh sosok misterius. Tapi kali ini yang datang bukanlah laki-laki dengan baju serba hitam yang pernah ia temui beberapa bulan yang lalu. Namun yang datang berganti dengan sosok 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang penampilannya nampak sama satu dengan yang lain. Mereka seperti anak kembar 3. Anak-anak tersebut tidaklah menyeramkan. Namun aneh mereka selalu datang ke mimpi Anjani. Mendapati hal itu, Anjani pun sempat memberitahukan kepada sang kakak mengenai mimpi tersebut. "Kak, Anjani kok sering mimpi aneh ya?" ucap Anjani kepada kakaknya. "Memangnya kamu mimpi apa?" tanya sang kakak. "Aku mimpi didatangi sama 3 orang anak kecil," kata Anjani. "Terus?" tanya sang kakak yang penasaran. "Nah, mereka itu mengajak Anjani main-main," ucapnya Anjani. "Lalu yang anehnya di mana?" tanya sang kakak lagi. "Masalahnya hampir setiap malam, Kak, mereka itu terus hadir di mimpi Anjani," jelas Anjani kepada sang kakak. Mendengar hal itu sang kakak sedikit terkejut, bahkan hampir tidak mempercayainya. Saat itu sang kakak hanya merasa jika Anjani itu hanya mengada-ngada. Lalu sang kakak pun hanya mengatakan kepada Anjani agar selalu membaca doa sebelum tidur. Melihat tanggapan dari sang kakak, Anjani pun nampak pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula ketiga anak tersebut tidak ada niatan jahat terhadapnya. Dan sejak saat itu, Anjani tidak lagi sendirian dalam alam mimpinya. Anak-anak kecil yang serupa itu selalu saja menemani Anjani di dalam mimpi. Lama-kelamaan nampaknya, Anjani pun mulai senang mendapati teman bermain di alam bawah sadar. Dan kini Anjani sudah terbiasa akan kehadiran mereka di alam mimpinya. Dia yang awalnya takut kini menjadi biasa saja, karena terlalu sering bertemu di bawah alam sadar. Tak terasa waktu pun berlalu hingga memasuki tahun 1991. Saat itu Anjani sudah menikah dan pindah rumah mengikuti sang suami. Sedangkan rumahnya yang dulu ditempati oleh keluarga, kini telah dijual oleh kakaknya. Karena memang sudah tidak ada lagi yang menempati. Kedua orang tua Anjani telah tutup usia, dan saudara-saudaranya juga sudah menikah. Dan masing-masing sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Namun terdapat hal aneh setelah rumah itu dijual.
Menurut kabar, setiap ada yang menempati rumah itu, tidak ada yang akan bertahan lama di sana, sehingga menyebabkan rumah itu selalu berganti-ganti pemilik. Hingga akhirnya pada suatu malam ketiga anak kecil gaib tersebut pun kembali hadir di dalam mimpi Anjani. Mendapati hal itu, Anjani pun terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak pernah hadir di dalam mimpinya. Kala itu mereka meminta tolong. Mereka menampakkan wujud yang sangat jelas, 2 perempuan dan juga 1 laki-laki. Mereka lalu berkata, "Aku di sini tidak ada yang merawat." Awalnya Anjani menganggap biasa mimpi tersebut. Namun ketiga anak gaib tersebut terus saja kembali hadir, meminta pertolongan kepada Anjani. Hingga akhirnya Anjani pun memberanikan diri menuju ke lokasi rumah lamanya itu. Saat itu Anjani hanya berada di luar pagar, karena ia sungkan dengan pemilik rumah yang baru dan sadar jika rumah itu sudah bukan rumahnya lagi. Kemudian ia pun segera mengambil tanah yang ada di depan pagar, sambil berkata di dalam hati, "Kalau pengen ikut, ayo ikut." Sambil menggenggam tanah yang kemudian ia masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu Anjani pun membawa tanah tersebut pulang. Dan sesampainya di rumah, segera menyiapkan sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Lalu memasukkan tanah tadi ke dalam kendi tersebut. Setelah ketiga anak gaib yang sering hadir di mimpi, entah mengapa kini menghilang dan tidak pernah mendatangi Anjani di mimpinya lagi. Beberapa bulan kemudian, Anjani akhirnya mengandung anak pertama dari pernikahannya. Walaupun sebelumnya dia sudah mempunyai anak, karena dia menikah dengan seorang duda beranak 2. Memasuki 7 bulan kehamilannya, Anjani pun tidak mengidam apapun. Namun dia mengalami mimpi yang sangat tidak mengenakkan. Saat itu sempat beberapa kali mimpi hal-hal yang aneh. Dalam mimpinya terdapat ular besar, pohon kelapa yang masuk ke dalam rahim Anjani. Setelah masuk, ular tersebut langsung melingkar dan sesekali menggeliat ke dalam perutnya. Di situ Anjani merasakan sangat gelisah dan khawatir jika terjadi sesuatu pada janin yang tengah dikandungnya. Anjani pun langsung menceritakan mimpi tersebut pada suaminya. "Pak, aku semalam kok mimpi gak enak ya?" ucap Anjani pada suaminya. "Mimpi apa toh, Bu?" kata suaminya. Anjani lalu menceritakan dengan detail semua mimpinya kepada suami, di mana ia didatangi oleh seekor ular besar. Mendengar hal itu, sang suami langsung terkejut, karena secara kebetulan di hari sebelumnya sang suami secara tidak sengaja telah membunuh ular di sawah. Menurut penuturan sang suami, saat itu dirinya sedang tandur di sawah miliknya, dan secara tidak sengaja saat dirinya mengayuh cangkul itu mengenai seekor ular yang sedang berada di dalam tanah. Saat itu sang suami tidak memiliki firasat apa-apa, karena merasa dirinya tidak berniat membunuh ular itu. Namun setelah mendengar cerita dari istrinya, sang suami pun menjadi khawatir. Dan mendapati itu, kemudian Anjani dan suami langsung berniat mengadakan selamatan di rumahnya. Kebetulan saat itu usia kandungan Anjani sudah memasuki 7 bulan. Dan setelah itu mimpi aneh tersebut sudah tak pernah menghinggapi Anjani lagi. Namun kembali saat usia kehamilannya menginjak 9 bulan. Ada kejadian yang membuat Anjani kembali ketakutan. Saat itu ia sedang mencuci pakaian. Sehabis mencuci, ia pun lalu meletakkan bak kembali di atas rak. Dan tanpa sengaja Anjani memegang sebuah kabel yang menempel di tembok rumahnya. Ternyata kabel tersebut terdapat sobekan yang buat isinya terbuka. Seketika Anjani pun terkena aliran listrik dari kabel tersebut. Mendapati hal itu, dia langsung berteriak, dan untungnya dia dapat melepaskan pegangannya dari kabel tersebut. Walaupun hanya sekejap dia tersetrum. Anjani merasakan kesakitan di tangan dan juga punggungnya. Sesaat kemudian dengan sedikit lemas, dia lalu berjalan ke arah kamar. Di situ pun dia tertidur selama 1 jam untuk menghilangkan rasa terkejutnya akibat terkena setrum. Dan setelah bangun, alangkah terkejutnya. Ia mendapati di bagian perutnya terdapat luka memar
warna biru kehitaman, sebesar kepalan tangan. Ketika ditemukan, luka memar tersebut tidak terasa sakit sama sekali. Dan setelah suaminya pulang, ia pun segera melaporkan tentang kejadian kesetrum yang tadi ia alami. Sang suami pun langsung memperbaiki kabel tersebut, karena khawatir akan terulang kejadian serupa. Hal tersebut rupanya merembet pada kerusakan mesin air di rumah Anjani. Dan mau tak mau sang suami yang baru saja pulang harus memperbaiki mesin air di rumahnya. Akhirnya suami Anjani pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam sumur untuk membetulkan mesin sanyo, karena memang letak sanyonya menggantung di bawah bibir sumur. Dan memang keadaan sumurnya agak dangkal, hanya sedalam 7 meter. Setelah membetulkan sanyo, tiba-tiba saja sang suami naik ke atas dengan cepat dan langsung melompat. Di situ terlihat jika suami Anjani mendapati luka berdarah di pelipisnya. Melihat hal itu, Anjani terkejut dan langsung bertanya kenapa bisa terjadi seperti itu. "Ya Allah, Pak, kamu kenapa kok bisa luka kayak gini?" tanya Anjani pada suaminya. Lalu sang suami pun menjelaskan jika tadi dirinya terlihat seperti terdapat seorang kakek-kakek memakai sorban di atas sumur, yang tiba-tiba saja melemparinya dengan batu kerikil. Namun setelah sang suami naik untuk mengejar sosok kakek tersebut langsung menghilang. Di situ Anjani merasa keheranan karena dirinya sama sekali tidak melihat siapapun selain suaminya yang sedang memperbaiki mesin air di bawah sumur. "Ya sudah, Pak, sini ibu obati dulu luka kamu," ujar Anjani dengan perasaan yang masih mengganjal tentang siapa sosok kakek tua tersebut. Segeralah mereka berdua langsung memasuki rumah untuk mengobati luka sang suami. Hingga akhirnya mereka melupakan peristiwa tersebut dan mencoba mengalihkan perhatian pada persiapan persalinan Anjani. Karena kehamilan Anjani, kelahiran buah hatinya sebentar lagi. Kini sudah mendekati 3 hari, kemudian akhirnya Anjani pun melahirkan secara normal. Proses kelahiran tersebut sangat lancar. Dan anaknya pun sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, puji syukur Anjani panjatkan kepada Sang Pencipta. Namun memang umur sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Tepat ketika sang anak berusia 8 tahun, suami dipanggil oleh Sang Ilahi. Dan pada saat itu Anjani pun menjadi seorang janda. Anjani sangat terpukul kala itu. Ya, kasihan jika anaknya hanya mempunyai sosok ibu dan tidak merasakan kasih sayang dari ayahnya. Namun Anjani tidak mau meratapinya dan selalu tenggelam dalam kesedihan. Dan mulai saat itu Anjanilah yang bertugas mencari nafkah. Dan dia pun mulai merintis untuk menjadi seorang pengepul hasil panen dari para petani. Walaupun pada awalnya hasilnya masih sedikit, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ternyata usaha pengepul hasil tani milik Anjani kian hari kian berkembang. Hingga tahun 2005, Anjani menjalin kerja sama dengan beberapa orang, yang salah satu rekannya itu adalah seorang laki-laki teman SMA, yang dulu bernama Anton. Karena seringnya bertemu dan seringnya menjalin komunikasi yang baik, ternyata Anton memiliki ketertarikan terhadap Anjani. Hingga akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Anjani. Anjani menerimanya dan mereka berdua akhirnya resmi menjalin sebuah hubungan. Dan sejak saat itu, hari-hari Anjani dengan rasa bahagia. Kini hatinya sudah tidak lagi sunyi, karena sudah terisi oleh sang pujaan hati. Kemudian Anjani beserta rekannya yang berjumlah 3 orang, termasuk Anton, berencana untuk mencari rumah kontrakan di suatu desa. Rencananya rumah kontrakan tersebut akan mereka gunakan untuk dijadikan gudang jeruk, sekaligus tempat para petani bisa menjual hasil panen jeruknya. Karena saat itu mereka berfokus di usaha penebasan jeruk. Jeruk yang sudah dibeli dari para petani akan didistribusikan ke beberapa toko jeruk. Di situ mereka juga membuka bisnis rongsok dan barang bekas yang akan disimpan di situ.
dan kemudian disetorkan ke Jawa Tengah. Sebenarnya usaha rongsok itu telah mereka jalani di Ngawi, namun hanya berkala kecil karena terkendala masalah tempat. Dan nampaknya mereka juga akan melebarkan usaha bisnisnya di bidang rongsok tersebut. Singkat cerita, pernikahan yang ketiga Anjani membawa keberuntungan baginya, menjadi pengusaha sukses bersama suami dan anaknya. Dan makhluk halus yang suka mengganggunya tidur, hanya menjadi teman tidur. Akhirnya karena ketekunan dan kerjasama yang baik, akhirnya bisnis mereka berkembang pesat semakin meroket. Di balik usahanya yang semakin berkembang, ada yang ia baca setiap kali ia melaksanakan sesuatu apapun. Ternyata ia selalu membaca sholawat selama 3 kali sebelum ia melakukan aktivitas apapun yang ia percayai akan melancarkan rezekinya. Akhirnya kehidupan Anton dan Anjani bahagia, damai, dan makhluk yang suka mengganggu Anjani tidak pernah datang lagi. Sekian cerita dari kami, semoga menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.